ini lumayan banyak pesertanya karena ini saya gabungkan antara yang nanti ikut periode 1 dan periode 2 sekaligus. Pak Iman, izin apakah bisa mendengar suara saya, Bapak? Bisa, Oh, oke. bisa Bu Nova, bisa. Baik, baik. Baik, teman-teman mohon Ya. yang belum on cam untuk silahkan bisa on cam sehingga dengan on cam itu kita akan bisa fokus ya terhadap apa-apa yang nanti disampaikan dan mohon di situ ada clue-clue yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Iman atau trik-trik sehingga silakan untuk bisa dicatat ya. Kita berdoa semoga bisa lulus kompeten 100%. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk waktu dan layar disilahkan Bapak sepenuhnya kepada Bapak Iman. Ya. Baik Bu Nova, atas waktu kesempatannya dari sebagai Ibu Ketua Kolegium. Eh, jadi hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan arahan Ibu Ketua Kolegium tadi, bahwa kita akan melakukan terkait dengan pengkayaan materi atau soal-soal hukum yang terdahulu, dan biasanya, bukan biasa, pada umumnya itu soal-soal ini tidak jauh berbeda dari apa yang ada ini. Seperti itu Bapak Ibu, itu intinya seperti itu dulu. Nah, nanti kita akan bahas selama 1 jam ini, semampunya dulu. Kalau misalnya ada yang belum terselesaikan, nanti mungkin ada tim lain lagi. Saya rutinnya setiap hari Jumat seperti yang saya sudah sampaikan kepada Ibu Ketua Kolegium Bu Nova ini, supaya setiap hari Jumat dari jam 1 sampai jam 2 rutin dari saya sampai menjelang TO dan UKOM nanti. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Saya coba share screen. Oh, bisa apa enggak saya share screen-nya? Sepertinya bisa Oh, coba bisa ya. Bapak. Ini saya record dulu. Waduh, Bisa ya, Pak. bisa record. Ya, lihat Bapak Ibu sekalian. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya, oke, oke. Nah, jadi kita mulai dari dengan soal 1, ya, Bapak Ibu ya. Nanti coba disimak di sini. Bentar. Oke. Ini coba ada pasien. Jadi sini soalnya di sini bahwa ada seorang pasien perempuan. Jadi bentuk soalnya seperti ini ya. Nanti ada pasiennya, kemudian ada umurnya, kemudian ada diagnosa medisnya, kemudian ada keluhan atau pengkajian atau monitoring, hasil monitoring yang ada. Kemudian dari hasil monitoring itu eh, Bapak Ibu akan tentukan kira-kira apa, mulai dari misalnya masalahnya apa, kemudian tindakannya apa, seperti apa, atau evaluasi seperti apa. Dan itu yang Bapak Ibu akan ikuti seperti ini. Nah, ini contoh salah satu soal ini. Soal pertama adalah sini seorang perempuan umurnya 40 tahun pasca mastoidektomi atas indikasi mastoiditis kronis dengan durasi operasinya selama 4 jam. Dia menggunakan dengan jenis anestesinya adalah general, terpasang endotracheal tube di sini. Jadi biasa nanti ini jadi satu gini Bapak Ibu ya, jadi GAETT. Kalau regional berarti regional anestesi, terus garis datarnya SAB. Nah, ini sedang dirawat di PACU. Hasil monitoringnya itu tekanan darah 100/65, nadinya 93, RR-nya 19 kali per menit, suhunya 35 derajat Celcius. Pasien tampak gemetar, piloereksi, dan otot-otot ekstremitasnya berkontraksi. Nah, di sini Bapak Ibu menentukan kira-kira apa masalah kesehatan anestesi pada kasus tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu lihat clue-nya ini. Di sini kan ada vignette-nya, jadi ada kasus. Dari kasus ini
ada kata-kata clue-nya yang harus Bapak Ibu akan menjawab soal di bawah ini. Kan dia bertanya apa MKA. Apa MK-nya, berarti Bapak Ibu tinggal menjawab MKA-nya apa. Mungkin bisa salah satu dulu baru saya kasih kata kuncinya atau clue-nya. Bisa Bapak Ibu? Izin Pak, mungkin Ya, silakan Pak siapa tadi? Pak Dwi. Dharma, Pak Dwi ya. ya. Ya, ah, Pak Dwi. Izin, kalau melihat dari clue soal tersebut, kita bisa menggarisbawahi itu kan ada pasien tampak gemetar, piloereksi, dan otot-otot ekstremitas kontraksi. Nah, kalau melihat dari dan juga ada suhunya kan, suhunya sudah mulai rendah. Nah, jadi kalau kita melihat dari pilihan tersebut tuh antara dua, ada RK Siffrin dan juga RK gangguan fungsi termogulasi. Tetapi kalau melihat dari sini, saya lebih memilih ke RK Siffrin karena ada pasien tampak gemetar dan otot-otot ekstremitas berkontraksi begitu, Pak. Nah, bentar Pak, putus-putus suaranya. Apa Mas MK-nya apa tadi Pak? RK Siffrin. Irka Spring. Oke, terima kasih ya Pak. Ini ya Pak Dwi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi lihat ini ya. Jadi ada kata kunci di sini atau clue-nya. Berarti ini yang Bapak Ibu garis bawah ini nih. Jadi suhunya sudah 35. 35 ini kan termoregulasi nih. Suhunya kan turun. Tetapi ada penyertaan kalimat lagi dengan tampak sifat gemetar, piloreksi, dan otot-otot berkontraksi, ekstremitasnya berkontraksi. Berarti ini adalah spring. Tapi kalau tanpa ini, ya, tanpa ini berarti cuma muncul ini saja. Berarti nanti Bapak Ibu akan mengambil suhu ini nih, termoregulasi. Saya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut lagi berikut nih. Nah, ini adalah tentang pemasangan OPA ini Bapak Ibu. Jadi di sini. Jadi ada kasus seorang perempuan usia 46 tahun diagnosis cedera kepala berat dengan field chest akan dilakukan kraniotomi. Hasil pemeriksaan somnolen, suara napasnya snoring, pola napas tidak teratur, tekanan darah 105/70, nadi 84 kali per menit, RR 24, dilakukan pemasangan. Eman, tunggu Sorry sebentar ya, ya. ini Oh, saya terputus. Oke, Bapak, silakan Bapak. ya Ibu, saya ini lagi ya. Oke, sudah terlihat ya? Udah Bapak. Ya. Jadi ini ya kata kuncinya tadi ini adalah di sini dari apa ini clue-nya adalah pemasang OPA. Jadi dia tanya bagaimana cara menentukan ukuran OPA. Nah, ukuran OPA kan pasti Bapak Ibu melihat sebenarnya ada 5 apa nih, mengukur dari sudut mandibula hingga ke auditus eksternal, mengukur dari sudut mulut hingga ke auditus eksternal, mengukur dari sudut mulut hingga ke auditus internal, mengukur dari bibir wajah, bibir bawah hingga ke auditus eksternal, mengukur dari bibir atas hingga ke auditus interna. Kira-kira Bapak Ibu, secara teorinya, ini kita kembali ke teori Bapak Ibu ya, jadi jangan terbiasa dengan di lapangan. Bisa Bapak Ibu? Ya, silakan semuanya adik-adik. Yang aktif ya. Jadi harus aktif dan menyimak. Kalau hanya mendengarkan saja percuma teman-teman ikut. Ya, Izin silakan. menjawab Bapak. Coba satu orang apa ya? Coba ya salah satu dulu ya, saya coba ya.
A. Mengukur dari sudut mandibula hingga auditus eksterna. Kira-kira pas apa enggak nih? Sudut mandibula nih. Tidak, Bapak. Tidak, Tidak. Sudut Tidak, mulut Pak. hingga auditus eksternal. Sudut mulut hingga auditus eksterna. Mendekati, Bapak. Iya, mendekati, Pak. Mendekati, oke. Dari sudut mulut hingga auditus internal. Tidak, Bapak. Kurang, Pak. Tidak. Bibir bawah hingga auditus eksterna. Mendekati, Pak. Ya, oke, mendekati. Bibir bawah, ini kan hampir mirip ya. Bibir bawah, sudut mulut. Poin B kan sudut mulut. Poin D-nya bibir bawah. Nah, sama-sama menuju ke auditus eksterna nih. Terus mengukur satu dari bibir atas hingga auditus eksterna. Kurang tepat, Bapak. Ya, Kurang tepat, Pak. Sepertinya jawabannya yang B, Pak. oke. Jadi ini ya, maksud gitu Bapak Ibu. Jadi soalnya kunci jawaban itu hampir mirip-mirip Bapak Ibu. Contoh tadi tuh nomor 1, shivering dengan termoregulasi. Kan mirip tuh dua-duanya. Tetapi ada kata kuncinya. Begitupun di poin nomor 2 ini. Adanya semua pada auditus eksterna. Tapi ada perbedaan. Satunya persis di sudut mulut. Ya, berarti kan sudut mulut sini berarti ada bibir atas, bibir bawah. Nah, perbedaan satu lagi bibir bawah, satu bibir atas, bibir bawah. Yang mana bibir bawah? Apa seluruhnya? Atau memangnya hanya di sudut mulut atau di mana? Gitu? Oke, baik Bapak Ibu. Nah ini nih, ini serasa Bapak Ibu kalau sudah biasa di lapangan bisa nih. Seorang perempuan umur 47 tahun diagnosis appendicitis perforasi dengan komorbid DM. Komorbid DM ya. Akan dilakukan laparotomi dengan GAETT. Hasil pengkajian tekanan darahnya 115/75, nadi 99, RR-nya 16 kali per menit, dipuasakan 6 jam. Penata anestesi melakukan analisis hasil pemeriksaan kadar gula darah puasa. Ini DM, penata anestesi melakukan hasil analisis kadar gula puasa. Berapa indikasi kadar gula puasa yang dapat dilakukan pembedahan pada kasus tersebut? Nah ini nih ada 180, 200, 220, 230, 250. Mirip-mirip semua ini nih. Kira-kira berapa nih Bapak Ibu? 180, Bukan, Teh. Pak. 180. Oke, 180, Pak. 180. Jadi ada teori yang mengatakan kurang dari 200 ya. Ini nih, teorinya nih kurang dari 200 nih. Jadi kalau ada yang tulis 180, 190, 170 berarti itu yang betul ya Bapak Ibu. Teorinya ini nih Bapak Ibu. Oke, kalau sudah di atas ini kan berarti kan tidak boleh nih. Berarti bisa terjadi apa tiba-tiba bisa terjadi asidosis dan lain-lain kan itu seperti itu. Oke, yang berikut. Nih. Seorang perempuan umur 35 tahun sedang dilakukan seksio atas indikasi PEB dengan RASAB, hasil monitoring tekanan darah 100/60, nadi 100 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, SpO2 98%. Sedang terpasang infus 30 tetes per menit. Selanjutnya, setelah 5 menit bayi lahir, didapatkan hasil monitoring pasien gelisah, mengeluh sesak napas, tekanan darah 85/45, nadi 120, ya, SpO2 96, jumlah perdarahan 300 cc. Nih, apa tindakan kolaboratif pada kasus tersebut? Nih, nomor 4 nih, coba. Pasang infus RL 2 jalur, Pak. Pak. Infus jalur, infus RL 2 jalur. Oke, Injeksi ephedrine 110 mg. oke. Injeksi Gimana, Pak? ephedrine. Ephedrine, oke. Infus. Jadi antara ephedrine dengan
pasang infus 2 jalur ya. Nah, kira-kira coba Bapak Ibu lihat. Coba, kira-kira mana yang paling betul nih? Izin Pak, soalnya tekanan darahnya rendah, nadinya tinggi, yang mana artinya itu adalah tanda-tanda kekurangan cairan, Pak. Oke, terus? Terus terjadi shock hipovolemik Pak, karena terjadi perdarahan 300 cc. Oke. Nah, sekarang ini coba Bapak Ibu lihat ya. Hanya di sini soalnya tidak menuju ke dia apa ya, kita kan tidak tahu itu berapa berat badannya sehingga kita tidak bisa ukur perdarahan ini 300 cc ini apakah dia sudah melebihi dari 20% apa enggak. Ini kan soalnya tidak ada berat badan sehingga tidak persis atau seperti ini. Nah, terus berikut prinsip dalam penata laksanaan pasien-pasien seperti ini Bapak Ibu memang 85/45, 120 betul injeksi epinefrin. Tetapi prinsip daripada RASAB ini kan dia kan memblok simpatisnya, tapi kan bloknya adalah tahanan perifer SVA-nya. Itu. Jadi afterload-nya yang dia blok lebih dulu tuh. Kalau dia blok lebih dulu berarti kan apa namanya? Jelas-jelas pasti volume cairan dari sana itu dia apa namanya cukup apa enggak, kan pasti sudah tercukupkan cairan. Ini jadi kata kuncinya ini Bapak Ibu, ini sama ini, maka dia kecokkan di jumlah perdarahan ini nih soal ini. Dia kecokkan jumlah perdarahan supaya kita bisa terjebak ini kekurangan cairan. Tetapi secara teoritisnya kan dia RASAB ini dia akan bloknya di tahanan perifernya, vaskuler perifernya. Berarti afterloadnya di blok lebih dulu. Maka kita harus kata kuncinya di sini yang kita bahas adalah ini nih. Kasih ini dulu karena rehidrasinya sudah tercukupkan ini nih. Udah Bapak Ibu? Paham, Bapak? Atau mungkin masih ada yang perlu apa? Betul, infus 2 jalur. Benar ini nih. Tapi ini kan kita sudah atasi apa jumlah perdarahan kan dia mengecokkan kita nih. Jadi yang paling betulnya ini Bapak Ibu. Karena kata kuncinya di RASAB dengan tekanan darahnya turun. Udah, Bapak Ibu? Oke, Pak. Berikan efek. Gimana? Jawabannya tadi berikan Pedrin ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ini saya saja enggak mau ini ya, nggak mau blok dulu ya. Nanti kan soal ini kan kami akan kirim ke kolegium, baru nanti akan dikirimkan ke grup nanti seperti apa. Nanti itu apa kebijakan di sana nanti ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang ini sorry saya terpaksa enterkan dia dulu nih. Nah, ini mah gampang nih Bapak Ibu. Seorang perempuan umur 45 tahun, diagnosisnya FAM, Dextra, akan dilakukan eksisi dengan GA-LMA. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120, nadi normal ini, RR normal, SP2 normal, berat badannya 45 kg, EKG-nya irama sinus, HB 10 gram. Berapa status fisik ASA ini pasien? 1, Pak. Satu. Cuma soal gampang nih Bapak Ibu. Ya, Fase 1 Pak. Asa satu. 1, Pak. Oke, kata kuncinya apa nih? Kata kuncinya kita bisa lihat Dalam dari batas tekanan normal darahnya, ya. EKG-nya juga, Pak. EKG-nya EKG-nya, terus berat HB. badannya juga bisa lihat. HB-nya 10. Oke, ini ya. Ini kata kuncinya. Tetapi kalau misalnya dia dua ya, misalnya dua ya, berarti di sini nanti dia akan perjelaskan ada penyakit sistemik ataupun apa yang lain terkait dengan terkontrolnya nanti nih. Nih.
Kalau 2 ya. Kalau 3 Sistemik berat, Pak. oh, ini ya. Cari di Morgan, cari di apa? Buku referensi Rehata itu semua ada di sana, atau lebih ini lagi di buku Nagehutnya juga ada semua di situ ya Bapak Ibu, atau di apa ya, Kemenkes atau Keputus atau Permenkes, saya lupa, di 519/2021 itu. Oke, Bapak Ibu, berikut kita lanjut ya, nomor 6. Nih, seorang laki-laki umur 37 tahun, klien akan dilakukan sitosplenektomi dengan GITT. Hasil pengkajian, tekanan darah 80/55, nadi 130, RR 23, SpO2 95, akral dingin, bibir dan ujung jari kelihatan pucat. Nah ini. Berat badannya 70, perdarahan lewat drain terpasang 1000. Nah ini kata-kata kuncinya jelas nih Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini apa masalah medisnya? Hipovolemia. Hipopolemik. Hipovolemik. Pak. Hipovolemik, Pak. Oke, ini coba. Oke ya, karena nadinya sudah ini. Jadi dia terkecoh dengan ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Baik. Tapi misalnya begini, nanti soal yang sama diputar ya. Dia seperti ini soalnya. Tetapi dia tulis ini, apa MKA pada kasus tersebut? MKA-nya ditulis sini nih. MKA ya. RK gangguan pemenuhan kebutuhan cairan. RK gangguan fungsi respirasi. Karena ini ada tekan darah turun dan nadi naik ya. Dia tulis ada RK gangguan fungsi kardiovaskuler. Kemudian karena ini ya RR-nya naik sedikit, dia tulis RK gangguan respirasi. Nah, ini berat badannya sekian. Nah, terus nanti mereka tambahkan lagi dengan tinggi sekian. Kita hitung IMT, ternyata dia overweight misalnya, bukan obesitas, overweight. Dia tulis itu lagi. Nah, berarti Bapak Ibu nanti pilih yang mana kalau soal yang sama seperti ini nih. Saya ulang ya, ada RK gangguan pemenuhan kebutuhan cairan. Ada RK shock. Ada RK gangguan respirasi. Ada RK gangguan kardiovaskuler. Bapak Ibu ambil yang mana nanti? RK shock, Pak. RK shock, Pak. RK shock. Oke. Baik. Nah, ini soal etik Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini seorang perempuan umur 25 tahun. Diagnosisnya G1 P0A0 tambah letak lintang, akan dilakukan SC dengan RA SAB. Hasil pengkajian, tekanan darahnya 120/78, heart rate-nya 76, RR 18, SpO2 99. Penataan sesi menginformasikan pada pasien untuk berpuasa 6 jam sebelum tindakan pembedahan. Puasa ya, dia memberikan informasi tentang pasien itu harus puasanya 6 jam. Nah, kira-kira prinsip etiknya apa nih Bapak Ibu? Beneficient. Antara No maleficiency, Kak, Pak. Maleficence, Pak. Alasannya? Kalau saya beneficence. Tidak membahayakan dan tidak Saya tidak mencederai membahayakan, Pak. atau merugikan orang Maleficience. lain, Pak. Kalau beneficence itu dia berbuat baik dan memberikan manfaat bagi pasien karena dia menyarankan untuk berpuasa sehingga itu manfaatnya pasien tidak akan terjadinya aspirasi pada saat dilakukan tindakan operasi. Dan untuk itu sudah kewajiban untuk Yes, itu keselamatan sudah pasien kewajiban untuk pasien. memberitahu. Kewajiban Jadi tersebut termasuk ke non dalam ini malefisiensi juga. maksudnya kalau menurut saya, Pak. Oke, berarti yang dipilih tadi adalah A ya? Ya. A, Pak. Oke. Baik, jadi ini ya kata kuncinya ini Bapak Ibu ya.
Nih, kata kunci ini diberi informasi karena pasiennya kan 25 tahun, berarti dia bisa mempertimbangkan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah ini nih Bapak Ibu. Ini MKA nih. Bapak Ibu tolong nanti baca-baca dengan buku ini ya. Buku Askan ya Bapak Ibu ya. Karena nanti ujian itu soal itu bercampur baur. Ada askannya, ada pengkaji, ada evaluasi, ada keterampilan dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Oke, berikut. Seorang perempuan umur 57 tahun diagnosisnya tumor mediastinum memiliki riwayat status asmatikus. Ini asmatikus ya. Rencana dilakukan reseksi dengan GITT. Hasil pengkajian tekanan darah 120/8, nadi 87, RR-nya 15, SpO2 98. Pasien tanpa gelisah. Sudah dipuasakan selama 8 jam. Apa MKA yang paling tepat pada kasus tersebut? Cemas, Pak. Cemas, Pak. Cemas, Pak. Oh, cemas. Oke. Karena cedera anestesi. Kenapa Anda pilih gangguan keseimbangan cairan? Kalau Padahal pasien ini dia ada tumor mediastinum, reseksi. Kenapa Anda pilih itu? Oh ya kan dia sudah dipuasakan juga selama 8 jam ya Pak. Oh, Tapi yang pasien tampak gelisah itu clue apa bukan ya, Pak? nah, enggak, saya tanya, kita bahas satu persatu dulu dari kunci jawab ini, baru kita tepatkan yang mana gitu ya. Kenapa Gangguan Anda fungsi pilih respirasi. gangguan fungsi respirasi ya? Izin Pak, Iya, Pak. kalau asmatikus itu berarti dia ada riwayat asma begitu ya Pak? Ada riwayat asma. Oke, terus kenapa Anda pilih lagi cedera anestesi? Dilihat di tanda-tanda vitalnya semuanya normal ya, Pak. Hmm? Dari TTV-nya semuanya normal ya, Pak. Hmm? Dan keluhnya itu pasiennya ada asma, Pak. Penyakit asma, komorbidnya asmatikus. Izin Pak. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, tolong simak baik-baik kembali ya. Oke, saya jawab ya. Kenapa Anda pilih cemas tadi? Ibu tadi kan bilang, kenapa Anda pilih cemas tadi ya? Nah, ini kan cemas kan hanya ini, gelisah. Nah, di 87. Tanda-tanda cemas itu kan ada tanda fisiologis dan ada tanda psikologisnya. Fisiologisnya berarti kan respon daripada katekolaminnya. Berarti ada bagaimana nadinya. Kenaikan nadi. Ya, memang betul dia gelisah, tetapi ini nggak menunjang ini. Yang saya blok-blok kayak begini bisa dilihat Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, Pak. Ini nggak menunjang nih. Nah, tetapi RR-nya naik sedikit. RR-nya 15 ini. Tetapi di sini ada SP di 98, normal juga. Tapi karena dia ini ada riwayat status asma, ingat ya, masalah RK itu adalah masalah medis, masalah kesehatan anestesi, tapi itu adalah masalah kolaboratif. Jadi masalah kolaboratif itu adalah masalah yang saat ini sedang dia derita dan yang akan terjadi. Jadi kalau RK gangguan fungsi respirasi ini kita nggak empang dengan status asmatikus ini kita tidak antisipasi dengan memberikan bronkodilator pada preoperatifnya, maka bisa terjadi gangguan jalan napas nih, kegawatan jalan napas pada intra. Bisa Bapak Ibu? Paham, Bapak. Ya. Jadi
tolong simak baik-baik. Jadi nanti pas waktu soal keluar, satu soal 1 menit. Dalam 1 menit itu sekitar 30 detik, 40 detik, simak baik-baik, baru ini isi ya. Oke, jadi ini yang membuat Bapak Ibu terkecoh dan seperti itu. Memang soal disengaja untuk dibuat terkecoh supaya Bapak Ibu bisa critical thinking gitu. Oke, yang berikut ini saya enter dulu. Saya naikkan atau gimana ya? Oke, nomor berikut. Seorang perempuan umur 40 tahun diagnosis CA-MAME dextra. Akan dilakukan mastektomi dengan GAETT. Penata anestesi saat ini melakukan kunjungan pranestesi ke rawat inap untuk melakukan asesmen pranestesi. Apa tindakan pertama saat bertemu pasien pada kasus tersebut? Ini adalah menjelaskan tujuan, memperkenalkan, menjelaskan prosedur, meminta tanda tangan persetujuan, menandatangani persetujuan anestesi. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Oke, Pak. Memperkenalkan Menjelaskan Pak. anestesi. Memperkenalkan tim anestesi. Setelah ini yang lain-lain kan pasti salah ya. Kan tidak mungkin kalau kita datang langsung menjelaskan tujuan, menjelaskan prosedur, kan tidak mungkin ya. Apalagi namanya tanda tangan inform consent, itu kan harus sudah pada selesai semua baru tanda tangan. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini seorang anak umur 10 tahun. Diagnosis hernia umbilikalis. Akan dilakukan herniatomi dengan GA. Hasil pengkajian, pasien menangis, gelisah, dan berteriak. Memanggil-manggil ibunya. Tekanan darah 106/60, nadi iskia 107, suhu 36, RR 22, SP2 100. Penata anestesi melakukan induksi sesuai hasil kolaborasi. Ya, anak-anak ini loh, umur 3 tahun, ini kata kuncinya. Umur 3 tahun, gelisah, menangis, berteriak. Jenis induksi anestesi yang dilakukan pada kasus tersebut. Inhalasi. Inhalasi, Pak. Inhalasi, Pak. Ya, inhalasi, Pak. Dan Gimana? Ada yang suara terakhir tadi agak hilang sedikit. intravena, Pak. Intravena, Pak. Oke, berarti ada 2 pendapat nih. Satu intravena, satu inhalasi. Mana yang menurut teori yang paling betul? Inhalasi, Pak. Ya, inhalasi. Oke. Coba Pak bisa bantu saya jawab kenapa enggak intravena? Yang pertama itu karena pasiennya tidak kooperatif. Jadi kan pasien ini menangis, gelisah, berteriak, memanggil-manggil ibunya. Kita melakukan tindakan intravena itu kan biasanya ada sedikit nyeri, jadi akan agak kewalahan. Tetapi terus onset kerja dari onset kerja dari obat-obat intravena mungkin itu agak lebih lama dibandingkan dengan inhalasi. Kan kita langsung menghirupkan agen-agen inhalasi seperti Sevo, ISO dan lain-lain, sehingga itu memang yang lebih tepat untuk pada pasien-pasien anak, karena ada clue di sini ada umur 3 tahun begitu Pak. Mungkin Betul Pak. Ya, baik. Jadi nanti tadi yang ada yang menjawab intravena ini ya, ini clue-nya Bapak Ibu. Karena clue ini, maka jawabannya harus ini nih. Karena anak-anak itu kan betul. Jadi dia ini kan sedang ketakutan, berteriak, memanggil-manggil ibunya. Kalau kita suntik, kita tambah takut toh. Gitu ya. Oke, baik. Ini lagi Bapak Ibu. Oh ya, ini saya sambung lagi ya. Misalnya gini, ada soal ya, yang keluar kayak gini nih, modelnya sama nih. Persis seperti ini. Tanya di sini.
apa teknik induksi inhalasi yang diberikan pada kasus tersebut? Masih ingat ya, induksi inhalasi pada anak-anak ya, metodenya. Itu kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu kan ini kan kebanyakan apa ya, yang hadir ini kan lebih banyak kan dari RPL ini nih, berarti kan sering apa menghadapi kasus ini di lapangan. Kasusnya sama, tapi dia bertanya gini, apa jenis induksi inhalasi, apa metode induksi inhalasi yang paling tepat pada kasus tersebut? Itu kira-kira jawabannya apa, Pak? Jackson Reese bukan, Pak? Saya belum kasih di sini, tetapi kira-kira Bapak Ibu lakukan di lapangan seperti apa namanya? Ya, Menggunakan Jackson Reese bukan, Pak? apa? Putus suaranya. Jackson Reese bukan, Pak? Menggunakan Jackson Reese Halo? bukan? Jackson Reese itu maintenance. Nah, sekarang kan ditanya apa metode induksi inhalasi. Kalau maintenance, dia pasti dia akan menggunakan Jackson Reese pada karena usianya ini. Gitu ya, usianya ini. Betul Jackson Reese, tetapi metode induksi inhalasi. Semi-close. Semi-close itu sirkuit anestesi. Oh, Menggunakan sungkup muka, Pak. Masker. Oke. Sevofluran, Pak. Sevofluran itu maintenance atau bisa induksi. Kan dia tanya apa induksi inhalasi. Kalau dia tulis obat ya Pak, oke, sevofluran. Tapi dia bilang kasih metode loh Pak pada anak umur 3 tahun. Insufflasi. Oke, jadi nanti kalau seperti ini jawabannya itu ada still induction. Kan induksi itu ada brutal induction, ada still induction, ya? Insufflasi. Yang Bapak Ibu kan sering lakukan tuh, anaknya sementara nangis-nangis kan, terus pegang masker dari jauh, lalu dia sementara nangis. Ini internetnya saya tuh di mana ya? iya Bapak. Tadi suaranya juga lumayan putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Iya, Nih, sudah lumayan jelas, Pak. sudah lumayan jelas ya? Iya. Sebentar, itu saya pakai hotspot kali ya, karena internet kampus mungkin tidak bagus kali ya. Sebentar Bapak Ibu, saya coba ganti ini sebentar ya. Bapak Ibu, kalau sekarang suara saya bisa terdengar lebih jelas, Kak? Lebih jelas, Kak? Aman, Pak. Ya, Oh, Jelas, iya. Pak. Oh ya.
Mohon maaf ya, ini saya pakai hotspot aja karena tadi internet kampus mungkin lelet kali ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini ada konsul yang jadi apa? Bentar. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Saya ulang ya Bapak Ibu. Jadi nanti tadi itu jawabnya adalah stil induksi itu. Jadi maksudnya gini, kan Bapak Ibu kan sering lakukan di lapangan. Kalau anak-anak seperti ini kalau lagi nangis-nangis, dia tidak kooperatif dan lain-lain kan, Bapak Ibu kan pegang masker dari jauh itu. Kasih dia obat inhalasi, lalu pegang dari jauh, sambil dia nangis, kita dekatkan pelan-pelan pelan-pelan sampai dia kalau sudah tidak nangis lagi dan sudah tidur, baru kita dekatkan masker itu ke pasien. Gitu kan yang Bapak Ibu lakukan di lapangan ya? Ya, insuplasi, Pak. Seperti itu. Itu namanya still induction itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut ya. Nih Bapak Ibu. Ini seorang perempuan umur 16 tahun, post tonsilektomi atas indikasi tonsilitis akut dengan GATT. Hasil monitoring ALRET-nya 7, tekan darah 112/68, nadi 85, SP2 96, tidak ada tanda-tanda perdarahan. Pasien diberikan oksigen nasal kanul 4 liter per menit. Berapa fraksi oksigen yang dicapai pada kasus tersebut? 24, Ingat Pak. ya, nasal kanul 4 liter per menit. Ini kata kuncinya. 32, Pak. 24, Pak. Nah, ini ada dua pendapat ya, ada 24, ada 32. 32, Coba Pak. ya. Ada lagi 36, Pak. 3 Ini ada berapa, Det? 32, Pak. 36, Pak. 36. Oke, sekarang ayo coba. Sekarang berapa fraksi udara bebas? 21%. Oke. Terus kalau diberi 1 liter, dia akan berapa jadinya? 21 sampai 24%. 1 liter. Halo? Berapa? Sekitar 4%, Pak. Sekitar 4%. Jangan pakai sekitar-sekitar. Iya, Pak, sekitar 4%, Pak. Jadi nanti 24%, Pak, salah, Pak. Yang 1 liter. Oke. Terus setiap berapa liter ditambah berapa liter? Setiap 1 liter ditambah 4 liter. 4%. Setiap berarti 1 liter sekarang tambah 4 liter. 4%. Ya?
Di setiap kenaikan 1 liter ditambahkan 4%. 4%. Oke, berarti tinggal hitung kan seperti itu. Jadi jawab yang benar apa di sini nih? 36. Pak, Coba 36. hitung. Jadi gitu ya. Jadi nanti kalau soal sudah keluar, kembali ke teori. Kan ini dia sudah kasih clue ini nih. Nasal kanul 4 liter. Tinggal adik-adik, Bapak Ibu semua hitung dulu. Oh, ini udara bebas berapa? 1 liter berapa persen fraksinya? Setiap 1 liter ditambah berapa persen? Maka pada 4 liter dapatnya sekian persen. Oke. Nih, ini dia hampir mirip nih dengan di atas nih. Sekarang nih, kebalik nih. Seorang laki-laki 45 tahun, pos laparotomi dengan iris obstruksi dengan GAETT. Hasil pengkajian peranestesi, pasien memiliki riwayat penyakit paru obstruksi menahun. Hasil monitoring di ruang pulih sadar, tekan darah 125/85, nadi 72, RR 21, SpO2-nya 94. Pasien diberikan oksigen non-rebreathing mask. Berapa aliran O2 yang diberikan untuk mencapai fraksi 100% pada kasus tersebut? Nih, SpO2 94. Kita ingin sampai FiO2, tapi metodenya adalah NRM. Kira berapa tuh? 6 liter, Pak. 6 liter. 6 liter. Oke. Kalau 2 liter NRM boleh enggak? Nggak boleh, Pak. Tidak buat nasal Nah. kanul. Oh, nasal kanul. Oke, jadi kalau NRM itu kan minimalnya kan 6 sampai 12 kan ini nih. Oke. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, berikut. Seorang perempuan umur 31 tahun diagnosa trauma abdomen akibat tusukan. Sedang menjalani laparotomi dengan GAETT. Durasi operasi sudah 1 jam. Hasil monitoring tanpa desaturasi. Jadinya SpO2-nya 89%. Apa tindakan pemantauan pertama yang dilakukan pada kasus tersebut? D, Pak. Ya, Terlepasnya Letak konektor. pulse oximetry. terlepasnya konektor apa? D Yang D, ya, Pak. begitu. Iya, Pak. Yang D, yang pulse oximetry. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Tadi kan pilihan ini ya, dia ya. Bapak Ibu ya, pilihan ini ya, letak pulse Iya, Pak. oximetry ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sekarang kita bahas. Kenapa enggak disposisi? Kenapa enggak obstruksi? Kenapa enggak terlepasnya konektor? Pasien desaturasi 89. Hah? Kenapa pilih letak pulse oximetry? Karena biasanya yang pertama dilihat itu dari letaknya dulu, Pak. Kalau misalkan itu bergeser dikit, maka berpengaruh terhadap saturasi oksigennya juga, Pak. Jadi yang pertama dicek itu dulu. Nanti kalau misal baru dibenarin dia nggak berubah saturasinya, baru dicari penyebab lainnya apa. Oh gitu. Kalau saya obstruksi, Pak. Ya, Kalau saya tetap obstruksi, Pak. obstruksi. Oke. Kenapa obstruksi, Pak? Kira-kira? Karena kalau dibandingkan dengan jawaban-jawaban yang lain kan kita mengetahui dulu kenapa bisa sampai drastis turunnya sampai 89%. Sedangkan kan dia seharusnya sudah terpasang GAETT, seharusnya kan sudah ada aliran oksigen yang masuk. Berarti ketika dia turun desaturasi berarti adanya hambatan sehingga oksigen tidak bisa masuk ke dalam paru-paru, sehingga mungkin bisa terjadinya kita harus mengecek apakah ada obstruksi atau tidak, begitu Pak.
Oke. Jadi ini ya Pak ya, saya kembali ke teori ya. Jadi penata laksanaan desaturasi pada intraanestesi itu dengan prinsip namanya DOPE. D itu adalah disposisi daripada endotracheal tube. O itu adalah obstruction. Ya. Terus DOP. P itu adalah pulselessness atau riwayat pneumotoraks. Terus E itu adalah apa namanya? Saya lupa ini. E itu adalah letak daripada pulse oximetry. Nah, jadi teori ini harus dipegang Bapak Ibu. Tindakan pemantauan pertama. Pertama berarti D. Ini nih. Ya. Penata laksanaan desaturasi pada intraanestesi, pada desaturasi yaitu adalah DOPE. Itu urutannya. Jadi kalau seandainya sudah desaturasi, pertama kita cek jangan sampai tertekuk ETT-nya. Nah, oh aman. Periksa jangan sampai ada obstruksi. Nah, lalu setelah periksa, oh ternyata aman. Lalu kita periksa jangan sampai dia akibat daripada apa namanya gangguan pada jalan napas sebelumnya, mungkin ada riwayat pneumotoraks atau riwayat PPOK dan lain-lain, atau mungkin juga pengaruh tekanan darahnya itu meningkat akibat dia bangun sehingga dia ini akhirnya ETT-nya terlepas bisa. Baru paling terakhir baru kita cek ini posisi daripada pulse oximetry dan lain-lain, itu paling terakhir. Ya, nanti cari buku referensinya. Bentar ya. Tunggu Bapak Ibu, mohon tunggu sebentar, saya dikonsultasi oleh staf ini. Tunggu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini sering terganggu Bapak Ibu dengan antara bimbingan ini dengan ada tugas di kantor ini. Oke, saya kembali lagi, saya ingatkan Bapak Ibu ya, jadi urutan atau langkah-langkah dalam hal penata laksanaan desaturasi pada intraop itu seperti itu. Kepanjangan adalah singkatnya itu DOPE tadi itu. Oke. Nanti tinggal cari buku referensinya ya. Oke, berikut. Seorang perempuan umur 31 tahun diagnosis trauma abdomen akibat tusukan benda tajam, sedang menjalani laparotomi dengan GITT. Hasil monitoring pernapasannya tidak teratur, ya, abdomen akal, pupil sangat midriasis, refleks cahaya hilang, refleks kelenjar air mata tidak ada, SpO2 turun 88, MK-nya adalah gangguan fungsi respirasi. Apa prioritas tindakan program kolaborasi pada kasus tersebut?
Nih. Berikan diuretik, hentikan sementara obat anestesi, lakukan bantuan napas 12 kali per menit. Lakukan injeksi dexamethasone, atur posisi pasien miring. Gimana Bapak Dia Ibu? bukan Pak injeksi Dexa. Bukan obat, Pak. Ya, Bukan sementara pemberian obat anestesi. Injeksi dexamethasone bukan Pak. Lakukan bantuan napas 12 kali per menit. oke, ini banyak B pilihan bukan ya. ya, Pak? Banyak pilihan Yang ya. B, Pak. Hentikan sementara obat anestesi, Pak. Bagaimana? Oke, jadi ada tadi yang mengatakan 12 kali per menit, ada Dexa, ada hentikan sementara. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ini clue-nya ini. Di clue, kok jadi blok semua ini loh. Ini clue-nya ya. Napas tidak teratur. Pernapasan abdominal torakal. Pupil midriasis. Ya. Refleks cahaya hilang. Refleks kelenjar air mata tidak ada. Ini kan berarti tanda-tanda mau masuk overdosis nih. Ya kan? Oh, dalam mana? Stadium 3 plana 4 kan mau masuk ke sana tuh. Ya, terlalu dalam, Pak. Dalam. Iya. Jadi harus hentikan dulu ini. Obatnya. Setelah hentikan, kasih napas buatan 12 kasih napas tambahan. Tapi kan dia sudah disetting dengan mesin 12 kali per menit. Ya kan? Berarti naikkan oksigennya. Hentikan obat, naikkan oksigen. Baru kalau dilihat lagi perkembangan, kasih injeksi Dexa dan lain-lain. Gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Saya lanjut. Seorang laki-laki umur 34 tahun didiagnosis kombusio ini maksudnya kombusio akibat kebakaran pabrik tekstil akan dilakukan debridemen dengan GA. Hasil pengkajian tekanan darahnya 105/65, nadi 117, respirasinya 11, SpO2 94. Suara napas ridor dan kadang batuk disertai bercak darah. Apa komplikasi yang timbul pada kasus tersebut? Ini apa kira-kira nih? Inhalasi, Trauma Pak. inhalasi, Pak. Oke, trauma inhalasi. Kenapa nggak desaturasi? Karena Yang desaturasi bisa diakibatkan oleh trauma inhalasi, Pak. Iya, iya, HM iya. foto itu Pak. Oke, kenapa nggak Karena hemat? clue-nya ya itu Pak yang HM foto. Karena clue-nya ada di suara nafas tridor dan kadang batuk disertai bercak darah. Terus juga korban kebakaran, Pak. Baik. Semua itu yang dijawab Hipoksia, Pak. betul. Tapi dibilang apa? Hipoksia betul. Kira-kira mana yang paling betul nih? Trauma inhalasi, Pak. Semua yang ada di situ bisa diakibatkan karena terjadi trauma inhalasi yang diakibatkan mungkin korban menghirup uap panas pada saat proses menyelamatkan diri karena beliau masih hidup pada saat terbakar tersebut, Pak. Makanya keluar hemputu, ada hipoksemia, mungkin desaturasi, hipoksia seperti itu. Karena trauma inhalasi. Sebentar nih Pak, yang jawab nih siapa sih? Ini saya lihat dulu nih Pak. Siapa nih yang jawab nih Pak ya? Yang jawab nih siapa ya tadi ya? Saya tadi ada Ahmad Sulaiman. Oh ya. Iya. Ya, ini Mas atau Pak ini ya? Jadi benar itu yang dijawab oleh Pak Ahmad Sulaiman itu. Semua data yang terkait ini adalah data trauma inhalasi. Jadi jangan sampai terkecoh dan terpotong-potong ya.
Ini, jadi data semua yang turun, hipoksia, semua, SpO2 turun, desaturasi, stridor, hemoptu, ini hemoptu, mesti tulisnya nih. Mungkin salah ketik kali ini apa nih. Hemoptu atau batu darah, semua itu adalah tanda-tanda daripada trauma inhalasi. Berikut, seorang laki-laki umur 45 tahun diagnosis fraktur klavikula terbuka sedang dilakukan ORIF dengan GITT. Hasil monitoring tekanan darah 115/75, nadi 105, RR-nya 21, SP2 98. Pengembangan rebreathing back pada mesin anestesi tidak teratur dan terdengar gargling. Apa tindakan dilakukan pada kasus tersebut? B, Pak, Nah, melakukan bronchial toilet. B, Pak. Lakukan bronkial. oke. Bronchial toilet. Oke. Kenapa enggak assisted ya? Kenapa enggak kontrol kebocorannya? Kan dia lagi nggak beres nih pengembangan backnya. Napas tidak teratur. Kira-kira kenapa ya? Karena ada suara gargling, Pak, berarti ada cairan. Oh, oke. Benar itu ya. Jadi ini kata kuncinya. Karena gargling, berarti membuat rebreathing back-nya tidak teratur kembangnya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Seorang perempuan 45 tahun diagnosis mioma uteri akan dilakukan histerektomi dengan GITT. Hasil pengkajian tekanan darah 130/75, nadi 93, RR 18, SP2 99. Prediktor lemon dengan nilainya 6. MK-nya kesulitan intubasi. Apa persiapan alat yang digunakan pada kasus tersebut? Bugi, Nih, Pak. laryngoscopy. Bugi. Bugi, Pak. Bugi. Bugi. Oke. Buki, Pak, Buki. Ya, ini kan dia clue-nya sudah betul ya, Kerlemon 6 nih, kesulitan intubasi sudah. Oke, Bugi ya. Nah, tapi misalnya gini, misalnya ya Bapak Ibu ya, semua ini benar ini, nanti dia tulis ya, laryngoskop, kemudian ada apa namanya, laryngoskop ini vibrooptik, ada bugi, ada stilet, Mandarin, gitu. Kira-kira kalau 3 itu Bapak Ibu pilih yang paling tepat apa? Fiber optik, Pak. Fiber optik. Oh, baik. Itu ya. Jadi dari ketiganya itu berarti kan yang paling tepat karena kita sudah tahu di kesulitan intubasi pada pre-opnya, maka sebaiknya kita siapkan fiber optik memang supaya pada saat waktu intubasi tinggal masukkan fiber optik lalu ETT-nya ditambah dengan stilet ke dalam. Oke, lanjut ya. Nah ini nih. Seorang perempuan umur 42 tahun diagnosis mioma uteri akan dilakukan histerektomi dengan GITT. Hasil pengkajian, pasien puasa 6 jam, berat badan 50, tekanan darah 121/80, nadi 89, RR 15, SpO2 100. Perawatan anestesi memberikan terapi cairan RL sesuai hasil kolaborasi. Berapa jumlah cairan yang diberikan pada kasus tersebut? Ini gampang nih, tinggal Bapak Ibu hitung. Sudah ada clue semua di atas tuh. Atau clue-nya apa ya Bapak Ibu?
Puasa 6 jam, Kak, Pak. Puasa Puasa 6 6. berat badannya Berat badan 50 kg. Oke, ini clue-nya. Tinggal Bapak Ibu hitung. 600. 600 Pak. 600 Pak. Caranya Dicari maintenance-nya Eh, dulu. jenis Dua puasanya, cc Pak. per. Jadi Jenis maintenance operasi itu 2 pertama kali dulu. 50 dulu 100. Terus 100 dikali dengan 6 karena lama puasanya jadi 600. Tapi ini hanya untuk mengganti ini defisit dari puasanya. Defisit cairan Oh. puasa. Oke, sekarang saya balikin lagi ya. Misalnya ada kasus lagi keluar gini. Soalnya sama nih. Soalnya sama. Terus dia sudah tahu di sini 600. Langsung dia tulis sini. Berapa jumlah cairan pertama berapa jumlah cairan pada jam pertama diberikan pada kasus tersebut. Ini. Kan kita sudah tahu nih dia hanya tambahkan di sini 600 nih. Ini dia tambahkan begini ya. Jadi cairan itu puasa diberikan RL 600. Terus dia tanya gini, berapa jumlah cairan yang pada jam pertama diberikan pada kasus tersebut? 400 Pak. 400? Caranya gimana, Pak? Maintenance ditambah 1/2 pengganti puasa. 1/2 pengganti puasa. Maintenance ditambah 1/2 pengganti puasa. 500, Pak. Berarti maintenance-nya kan 200. 600. Tambah 1/2 puasa 300. 300, 900. Ya Pak, maaf. 500. Hah? 500, Pak. 500. Cara hitung gimana? Ayo coba buka buku Morgan. Buka buku Morgan, buka buku Rehata, buka buku Latif, buka bukunya apa? Mental apa? Anestesi dan lain-lain. Berapa kira-kira? 800 bukan Pak untuk kebutuhan 1 jam pertamanya. Harus teori dulu dong, jangan ditebak-tebak kayak gitu. Dari ini Pak, dari maintenance-nya dulu. Jadi 2 dikali BB itu 100, terus setengah dari cairan puasa itu 300, jadi 400. Terus ditambah untuk cairan stres operasinya yaitu BB dikali jenis operasinya. Jadi jenis operasi yang berat, jadi 8 dikali 50 itu 400. Nah, 400 ditambah jumlah dari maintenance dan setengah puasa tadi jadi 400 juga. Jadi 400 tambah 400, 800, Pak. Nah, itu perioperatif. Yang tadi disebut itu perioperatif tuh. Ini kan saya tanya berapa jumlah cairan puasa pada jam pertama. Kan sudah jam puasa ini kan 600. Berapa jumlah jam puasa pada jam pertama? 1/2-nya, Pak, atau 50%. Iya, 300, Pak. 50% itu teori itu. Jadi jangan kita gabungkan lagi dengan rumus pada perioperatif. Kita khususkan pada preop dulu. Kalau dia buat soal itu adalah perioperatif, ya rumus tadi yang adik atau ibu tadi sebutkan itu. Ya, oke. Sel berikut. Seorang perempuan 76 tahun, diagnosis ruptur uteri. Sedang menjalani histerektomi dengan GITT. Hasil pengkajiannya
tekan darah 96/72, nadi 123, RS kali per menit, kontrol ventilator. Berarti napas kendali nih ya. SpO2 96. Perdarahan di tabung Suction itu 33% dari EBV. Pasien diberikan transfusi darah labu pertama. Seketika tidak teraba kayaknya ini. Tidak teraba denyut nadi. Tanpa kemerahan pada kulit dan operasi dihentikan. Hentikan kayaknya. Apa tindakan utama yang harus segera dilakukan pada kasus tersebut? Berikan adrenalin. Kompresi Berikan jantung, Pak. Kompresi adrenalin jantung, Pak. Berikan adrenalin. karena kemungkinan anafilaktik, Pak. Oke, sekarang coba simak baik-baik lagi ya. Kompresi jantung, adrenalin, kardioversi, defibrilator, percepat tetesan blood. Nah, kira-kira apa yang paling tepat nih dari kelima nih? Boleh enggak kompresi jantung? Boleh, Pak. Tapi karena denyut nadinya tidak teraba, maka dari itu kita berikan adrenalin dulu untuk memunculkan denyut nadinya kembali. Oke, terus berikan adrenalin. Oke, kardioversi boleh enggak? Kardioversi boleh enggak? Kardioversi untuk aritmia, Pak. Tidak, Kalau Pak. Tidak ada gambaran unit nadinya, Pak. Tidak ada gambaran EKG yang dijelaskan di situ, Pak. Oke. Kalau kardioversi itu diberikan kalau ada gambaran EKG VT-VF. Nadi besar tidak teraba VT-VF. Ya, itu. Itu jawaban kardioversi seperti itu. Jadi di sini yang paling tepat berarti kan tadi sudah dijawab bahwa pertama kompresi dulu baru adrenalin karena nadi besar kan sudah tidak teraba nih. Memang ada tanda-tanda alergi daripada darah tadi tuh yang dikasih, tetapi karena dia sudah denyut nadi sudah tidak teraba, berarti kita harus kompresi dulu. Setelah itu beratasi dengan adrenalin. Kardioversi kalau nadi sudah tidak teraba tapi ada gambaran VT-VF. Nah, kalau siapkan kan tidak mungkin. Percepat tetesan blood set pun nggak mungkin. Ya, oke. Bisa Bapak Ibu? Selanjut ya. Ya, Pak. Berikut. Seorang perempuan. Bapak Ibu mohon maaf ya, misalnya kalau saya ngomong terlalu cepat, diberitahu ya, tahu sendiri, maklum lah, ini orang-orang timur ini kadang-kadang ngomongnya agak cepat sih. Seorang perempuan umur 35 tahun, diagnosisnya trauma abdomen, sedang dilakukan laparotomi dengan GITT. Tiba-tiba alarm mesin anestesi berbunyi. Ini berarti soal peralatan anestesi ini. Below ventilatornya tidak bergerak dan menetap di dasar. Reservoir bagnya tidak terisi udara. Hasil monitoring tekanan darah 105/76, nadi 103, SpO2-nya 94. Apa tindakan pertama dilakukan pada kasus tersebut? Putuskan sambungan pasien dari sirkuit anestesi di YPIS-nya, atau pertahankan anestesi dengan parenteralnya, atau minta bantuan teman sejawat, tingkatkan aliran gas segarnya, atau periksa kebocoran mesin. Periksa kebocoran mesin anestesi. Periksa kebocoran mesin anestesi. Periksa kebocoran mesin, Pak. Kebocoran. Oke. Bapak Ibu, ini lagi 1 menit ya, saya bahas satu soal lagi ya. Nanti baru ketemu lagi di kali waktu berikutnya nanti ya.
Nanti soal yang sama atau ini nanti saya akan kirimkan juga kami akan semua ada di kolegium, nanti baru kolegium kasihkan ke semua yang akan melakukan bimbingan. Nah, saya sampai 21 ini dulu ya. Nanti minggu depan kita beri sambung lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini berikut. Seorang perempuan umur 46 tahun diagnosis ruptur uterus sedang menjalani histerektomi dengan GITT. Hasil pengkajian tekanan RR 12 kali per menit, kontrol ventilator. SP2-nya 96. Perdarahan ditabung, suction itu 33% dan dari EBV. Penataan anestesi memberikan transfusi darah sesuai dengan kolaborasi. Apa jenis darah yang diberikan pada kasus tersebut? PRC, Apakah Pak. PRC, ya? Pak. PRC. Whole blood. Red cell. PRC ya. Oh, alasannya? Kenapa enggak whole blood? Whole blood, Pak. Whole blood, Pak. Oke, jangan bingung lagi ya. Apa kira-kira Pak jawaban paling tepat? Whole blood, Pak. Atau darah lengkap. Oke. Jadi Bapak Ibu sebelum jawab ini harus hitung dulu ini ya. Ini kata kuncinya. Hitung dulu ini nih. Hitung dulu ini kira-kira apakah dia diberikan whole blood atau panda? Diberikan PRC atau whole blood. Nah, jadi ini kan setelah dihitung dia kan 33% dari EBV. Nah, berarti ini diberikan tetapi dengan whole blood dulu karena tidak ada tanda-tanda terkait HB-nya di sini. Udah Bapak Ibu? Oke, Pak, paham. Ya, Pak. Oke. Gimana? Cukup dulu ya. Bu Nova ada ya? Bu Nova? Udah ini ya. Ini Bapak Ibu karena satu keluar Pak Eman. kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti minggu depan ketemu saya lagi di hari Jumat di jam 1 sampai dengan jam 2. Paling lama sampai dengan jam 2.30. Sekarang sudah 2.30 nih Bapak Ibu. Atau enggak, saya tambah satu lagi nih ya. Seorang perempuan umur 47 tahun, diagnosis ruptur uterus sedang menjalani sama ya soalnya. Dengan GITT, maintenance-nya sevofluran 1,5%, O2 dan N2O maintenance-nya dengan 50 dan berbanding 50, hasil pengkajiannya berat badan 70, tekan darah 96/72, nadi 123, RR-nya 12 kali per menit, kontrol ventilator. SpO2 96%, perdarahan ditabung suction 1030 ml. Apa MKA pada kasus tersebut? RK perdarahan, Pak. RK shock, Pak. RK shock, Pak. Shock. Shock, Pak. RK shock. Mana? Coba. RK perdarahan, Pak. Karena semua termasuk shock dan sistem kardiovaskuler bisa terjadi perubahan apabila terjadi pendarahan, Pak. Oke. Baik, kita bahas satu persatu ya. Tadi kan ada dua jawaban yang hampir sama ya, satu shock, satu perdarahan. Sekarang kita jawab shock dulu. Kira-kira ini sudah bisa dikatakan shock belum ya? Tekanan darah seperti ini. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Belum ya.
tetapi dia mirip lagi dengan RK gangguan fungsi kardiovaskuler. Karena ini nih tekanan darah dengan denyut nadinya nih. Bisa nggak masuk ke situ? Bisa, Pak. Bisa, oke. Kalau ini bisa, kira-kira dari vignette di atas apa yang perlu dihilangkan? Perdarahan di tabung saksennya, Pak. Oh, ini harus dihilangkan dulu ya. Baik. Ini juga akan bisa menunjukkan RK gangguan keseimbangan cairan. Bisa nih. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan lagi di soal ini yang perlu ditambahkan tentang ini supaya dia menunjang gangguan pemenuhan kebutuhan cairan. Akral pasien dingin, Pak. Oke, akral. Terus perdarahannya harus di bawah 20%. Itu harus ditambahkan. Jadi tidak boleh sebut 1030 ini. Nah, berarti kita abaikan semua ya. RK shock enggak. RK gangguan enggak. RK gangguan kardiovaskuler juga enggak. Berarti yang benarnya adalah RK perdarahan karena ini kita coba hitung dengan ini pasti lebih. Oke. Itu Bapak Ibu ya. Ini paling gampang dibahas satu lagi nih. Laki-laki umur 55 tahun diagnosis Hill. Dextra akan dilakukan herniatomi dengan RA-SAB. Hasil pengkajian, pasien mempunyai riwayat hipertensi terkontrol. Tekanan darahnya 145/90, nadi 96, RR 18, SpO2 99, EKG-nya sinus ritem. BMI-nya 22 kg per meter bujur sangka. Berapa status fisik ASA pada kasus tersebut? 2, Pak. 2. 2, Dua, Pak. Pak. 2, Pak. Dua. Tensi terkontrol, Pak. Wah. Oh. Oke, ini ya. Ini clue-nya ya. Oke, Bapak Ibu, serasa cukup dulu ya. Nanti baru minggu depan kita lanjutkan lagi. Nanti Bapak Ibu yang punya grup ini nanti bahas-bahas sendiri-sendiri lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti kan pasti akan diberikan soal-soal, nanti Bapak Ibu baca-baca, dan soal-soal sebelum-sebelumnya juga Bapak Ibu coba cari-cari di kakak-kakak tingkatmu yang sudah selesai itu, kalau ada soal-soal dibahas bersama. Dibahas bersama supaya nanti selanjutnya kita akan bahas lagi lebih terperinci seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti lain kali berketemu lagi ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima banyak, Pak. Yes. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu semua. Jadi baik ya Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin live. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin live Bapak Ibu.